Halo Sobat Tarot Chloe, selamat malam. Hari ini kita akan bahas tentang apa sih perasaan terdalam dia sama kamu buat kamu yang lagi lost contact. Jadi aku bener-bener pengen gali lebih dalam tentang apa sih bener-bener perasaan dia sama kamu kalau kalian lagi lost contact, gak kontekan, blok-blokan. Kita lihat, oke? Kita sama-sama lihat di sini gimana sih sebenarnya perasaan dan energi dari dia, oke? Buat kalian yang baru nonton video ini, kalau kalian suka kalian bisa like dan juga komen ataupun subscribe channel ini ya buat bantu. Jadi aku baru nih di sini, jadi aku mau rajin-rajin upload dan kalau misalnya kalian ngerasa resonate, suka sama bacaanku, kalian bisa like and comment and subscribe, oke? Biar bantu akun channel YouTubeku. Oke, jadi kita lihat dulu di sini apa sih perasaan terdalam dia sama kamu buat kalian yang lagi close contact. Kali ini aku tidak akan pick a card, jadi ini bener-bener langsung aja perasaan dia saat ini. Dan kalau ini resonate buat kamu, kamu bisa lanjutin. Kalau kamu ngerasa ini gak terlalu resonate buat kamu, kamu bisa lihat video aku yang lain, oke? Mungkin next time aku akan bikin pick a card reading, oke? Please give me one card please. Oke, kita lihat dulu sekarang energi dari dia ya. Energi dari dia seperti apa. Oke, kita lihat energi perasaan dia sama kamu saat ini buat kalian yang lagi lost contact. Oke. Oke, sorry yang agak berantakan. Aku minta maaf ya kalau kamera aku agak sedikit goyang ya. Sorry. Oke, sip. Oke, kita lihat energi perasaan dia yang udah lost contact sama kamu, ninggalin kamu, ngejauhin kamu tiba-tiba, ghosting kamu. Sebenarnya apa sih energi perasaan terdalam dia dan apa sih pesan yang ingin dia sampaikan? Oke, Knight of Wands. Oke. Sengaja nggak aku cut ya videonya biar kalian bener-bener ini real time kita shuffle. Oke. Six of Cups, okay. The Devil, okay. Ini kelihatan banget nih, udah ada gambaran ya. Akan seperti apa nih kelihatannya, okay. Buat kalian yang pengen private sama aku pun bisa ya. Jadi kalian bisa baca deskripsiku, terus kalian bisa WhatsApp aku aja. Oke, kita lihat ada dua. Oke, kita ambil lagi. Kenapa sih gitu ya dia bisa menjauh dari kamu? Sebenarnya perasaan terdalam dia atau pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu apa sih? Buat dia udah lost kontak, apakah dia kangen, apakah dia pengen ketemu kamu, atau dia sayang sama kamu? Sorry. Oke. Bener-bener kepo juga, ini gimana sih sebenarnya dia tuh bisa seenaknya ya ninggalin kamu, ghosting kamu, gak ada kabar. Oke. Nggak mau keluar energinya. Oke. Three of Pentacles. Oke, kita susun dulu. Di sini ada 6 kartu, kita lihat ya sama-sama. Oke, di sini kita dapat kartu apa sih sebenarnya perasaan dia yang terdalam atau pesan sebenarnya yang ingin dia sampaikan buat dia yang udah lost kontak sama kamu, ghosting kamu, ninggalin kamu gitu aja, nggak ada kabar ya. Oke, kita di sini dapat Knight of Wands, Six of Cups, The Devil, Five of Swords, The Sun, sama Three of Pentacles. Oke, kita lihat bottom of the deck and Justice. Oke. Kalau aku lihat di sini, bottom of the deck kamu adalah Justice ya. Jadi untuk ada yang di sini, balik lagi kita ini fun reading ya. Ini energi bisa bolak-balik, vice versa. Jadi kalau emang ini nggak cocok, jangan dipaksain, oke? Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya ini energinya cukup kalau kita lihat di sini Knight of Wands. Gini. Aku ngerasa hubungan ini kalian landasi bukan dengan sesuatu hal yang bener-bener kuat gitu. Jadi aku melihat ini landasan perasaannya itu bukan berdasarkan cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta yang
dewasa, cinta yang dalam, ini lebih ke energi the devil. Apa sih the devil? Ini energi percintaan yang mengutamakan gairah gitu, mengutamakan nafsu, mengutamakan kebahagiaan sesaat. Jadi aku merasa di sini energinya bukan kalian hubungan yang serius, hubungan yang cukup dalam. Banyak sisi-sisi hal yang yang aku lihat yang bikin kalian itu terus berputar gitu, berputar di lingkaran itu. Banyak berantemnya, banyak ributnya, tapi masalah yang diselesaikan tuh nggak bener-bener mengakar gitu. Kalau misalnya nih, kita kasih contoh sedikit ya. Misalnya nih, kamu itu berantem karena miskomunikasi. Nah, kalian tuh nggak pernah bener-bener ngebenerin masalah komunikasinya gitu. Kalian tuh lebih kayak ya udah baikan tuh dengan kalian menjadi baik, ya udah anggap aja selesai. Padahal sebenarnya kalian belum baikan, kalian belum bener-bener ngobrolin masalahnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya dipendam satu sama lain, gak saling terbuka satu sama lain, komunikasi yang gak bagus satu sama lain. Ini energinya the devil. Jadi energi hubungan yang dilandasi dengan tingkat kedewasaan yang kurang. Jadi kalian belum sama-sama dewasa gitu. Nah, terus kalau aku lihat di sini apa sih sebenarnya perasaan dia sama kamu yang saat ini lagi lost contact? Nine of Wands ini secara perasaan ya, dia itu sebenarnya perasaan dia sama kamu tuh banyak gairah gitu. Jadi dia ini sebenarnya kalau misalnya nginget kamu, dia lebih inget sesuatu hal yang intens, percintaan yang intens, mungkin hubungan kalian secara secara fisik ya, mungkin kalian sering ketemu, sering ngobrol, sering pelukan, kalian kissing. Jadi ini lebih ke energi percintaan yang memang banyak gairahnya gitu. Jadi dia kalau nginget kamu ya, dia mengingat hubungan yang cinta yang membara. Terus di sini ada Six of Cups. Dia juga ngerasa bahwa sebenarnya hubungan ini tuh seperti keluarga. Jadi kalau misalnya apa sih perasaan terdalam dia, sebenarnya dia itu energi paling besarnya kenapa dia ghosting atau meninggalkan kamu, sebenarnya sesimpel memang ada energi di sini, Five of Swords. Jadi ada hal yang memang dia nggak secara terbuka ngomong sama kamu, bahwa ada hal yang memang dia pikirin, ada hal lain, ada hal yang lagi dia pikirin, ada hal yang lagi dia fokuskan dan prioritaskan, tapi dia nggak mau terbuka sama kamu. Di sini ada justice, sayang-sayangku. Jadi apa sih justice di sini? Justice ini artinya adalah dia sebenarnya lagi menimbang ya. Jadi apa sih perasaan terdalam dia sama kamu yang lagi lost contact? Sebenarnya dia lagi menimbang. Kenapa dia diem? Ya dia menimbang mana yang baik, mana yang buruk sebenarnya gitu. Dia lagi menimbang mana sebenarnya yang terbaik untuk hubungan ini, untuk kalian berdua, untuk kita ke depannya gitu. Banyak hal yang dia pertimbangkan, banyak hal yang dia ngeliat pro and kontranya, bagus atau buruknya, itu yang lagi dia perhatiin bener-bener gitu. Jadi apa sih alasan sebenarnya gitu kan kamu ninggalin aku misalnya, atau kenapa sih perasaan kamu tuh gimana? Ya aku lagi menimbang gitu. Jadi dia lagi di fase cukup rasional. Di sini ada juga Knight of Wands. Memang kalau misalnya dia bisa ngomong, ya mungkin dia bakal bilang bahwa sebenarnya aku masih ada intensitas sama kamu, aku masih ada gairah sama kamu, masih inget kamu tuh sebagai hal yang positif. Jadi di sini aku ngeliat dia tuh ngeliat kamu sebagai seseorang yang positif ya, very positif, karena ada The Sun. Kartu terbaik di tarot itu adalah The Sun. Jadi energinya tuh kayak dia nganggap kamu tuh sebagai The Sun, seseorang yang sangat positif buat dia, seseorang yang hangat, terus kamu memberikan hal baru di hidup dia, memberikan pencerahan di hidup dia. Tapi ya balik lagi ada justice di sini. Jadi justice di sini menandakan bahwa ada hal yang dia lagi pikirin, ada hal yang lagi dia fokusin, ada hal yang lagi dia pertimbangkan. Tapi di satu sisi dia merasa bahwa kamu itu hangat. Kalau misalnya dia bisa ngomong ya, kayak gue sebenarnya lagi pergi dulu sebentar karena gue memang lagi mempertimbangkan sesuatu gitu loh, gue lagi mikirin sesuatu ya. Terus di sini apa? The Sun itu apa? Lu tuh sebenarnya oke gitu. Kalau dia bisa ngomong, lu tuh oke. Lu tuh sesuatu orang yang bikin gue hidup, bikin gue merasa hangat, bikin gue merasa nyaman, bikin gue ngerasa seneng. Terus lu juga enak diajak kolaborasi, enak diajak ngobrol, seru. Dia tuh nganggap kamu tuh seperti itu gitu. Kayak kamu asik, kamu seru, kamu nyambung, enak diajak ngobrol, gak pernah kehabisan topik. Kalian tuh selalu bisa kolaborasi, kerjasama tuh bisa. Dia ngerasa kamu tuh cukup menjadi seseorang yang bisa diajak partner lah kalau kita bisa lihat ya. Terus di sini Six of Cups juga memang dekat sama kamu tuh bikin nyaman, like a family, seperti keluarga. Dan juga ada satu sisi dimana dia tuh ngerasa kayak bernostalgia, kayak seolah udah kenal kamu lama, atau ngerasa cukup nyaman ya sama kamu. Nah, Nine of Wands di sini adalah ada kartu dimana dia juga lagi cukup fokus sama kehidupan dirinya sendiri, baik itu karirnya maupun pendidikannya, atau sesuatu hal yang memang bisa meningkatkan taraf hidupnya. Oke, jadi kalau misalnya kamu nanya
sebenarnya gimana sih perasaan dia, kenapa sih dia ninggalin gue gitu kan. Sebenarnya tuh dia tuh seneng gak sih sama gue, sayang gak sih sama gue, suka gak sih sama gue. Di sini kartunya menandakan bahwa bukan tentang sayang atau enggak, bukan tentang suka atau enggak, tapi memang di hidup dia saat ini, meskipun kamu positif, meskipun kamu baik, meskipun kamu seru, meskipun gini, dekat sama kamu tuh bikin dia butterfly era, jadi berdebar-debar, happy, deg-degan, seneng lagi, berdenyut lagi, yes gitu kan. Terus dia ngerasa kamu hangat, kamu pengertian gitu kan, kamu banyak memberi. Di sini aku merasa di sini energi adalah kamu banyak memberi. Jadi dijadiin hubungan yang seru bisa, hubungan yang hangat bisa, atau hubungan yang bergairah pun bisa gitu. Kamu tuh cukup apa ya, bisa memberikan kelengkapan lah sebenarnya dalam hidupnya. Tapi memang ada beberapa hal yang dia memang sembunyikan dari kamu, dan ada justice, yaitu penilaian. Jadi dia bukan tentang, aku nggak ngerasa di sini dia memilih orang lain ya. Jadi maksudnya dia bingung sama kamu, dia memilih orang lain, tapi lebih ke energi memang dia lagi mempertimbangkan mana yang terbaik buat diri dia. Apakah lanjut sama kamu, kalau nggak lanjut dia mau ngapain, kalau lanjut dia harus apa, dan apa yang terbaik ya gitu. That's why kenapa ini energi lebih menimbang. Terus Eight of Wands kita coba lihat dikit. Six of Wands, oke. Ini lebih ke major tentang karir ya. Jadi aku ngerasa di sini mungkin ya, sebagian orang di sini kalian ada yang secara financial mungkin lebih tinggi dari dia, atau secara karir lebih bagus dari dia, karena aku ngerasa di sini ada energi memang seseorang yang lagi cukup fokus, obses sama hidup dia, karir dia, mimpi dia, atau taraf level dia. Jadi misal gini, aku ngerasa di sini yang nonton mungkin kalian itu punya taraf hidup yang sudah lebih baik dari dia, baik dari sisi kerjaan, sisi mungkin pendidikan, sisi status sosial, atau beberapa hal yang kayaknya kamu tuh di sini lebih banyak ya effortnya mungkin, atau secara starta lebih tinggi, sehingga meskipun dia mungkin gak selalu menunjukkan ya, ada yang menunjukkan ada yang tidak, mungkin bisa ada sisi apa ya, sisi insecure. Jadi sisi dia mungkin secara nggak terlalu percaya diri sama dirinya sendiri, sehingga dia akan menimbang banyak hal. Dan di sini energinya adalah mungkin nggak dalam waktu lama dia akan seperti ini, karena di sini ada energi Eight of Wands. It's mean artinya cepat atau lambat, kalau kamu lagi lost contact sama dia, akan ada kabar sebenarnya dari dia, akan ada penjelasan, atau akan ada info, atau akan ada sesuatu hal yang bikin kamu nggak terlalu bingung lagi. Dan aku ngerasa adalah Six of Wands di sini memang energi dia lebih ke energi untuk fokus sama dirinya sendiri, dan dia merasa bahwa dia ingin membuat dirinya sendiri tuh menjadi bangga. Dia tuh pengen bikin dirinya sendiri tuh bangga akan dirinya sendiri gitu. Jadi dia ini lebih ke energi orang yang masih mencari jati diri, masih fokus sama hidupnya sendiri, masih pengen ngebenerin hidupnya sendiri. Jadi sometimes guys, meskipun gini ya teman-temanku, sayang-sayangku di sini ya, sobat-sobat Chloe, kalau memang ada seseorang ya, dia tuh bilangnya sayang sama kita, dia bilangnya cinta sama kita, dia bilangnya peduli sama kita, tapi kadang dia masih bingung, ya memang sesimpel dia belum dewasa. Aku lihat di sini energinya terlepas dari usia berapapun orang yang kalian lagi dealing, mungkin dia memang seorang yang memang belum dewasa ya, belum cukup dewasa. Jadi masih fase mencari jati diri, fase lagi masih menentukan sebenarnya tuh dia dalam hidupnya mau apa sih, mau ngejar apa sih gitu. Kalau kamu udah di sini, kalau kamu misalnya udah di level A, dia masih di level B, dan dia tuh merasa bahwa bukan bersama kamu dia naik level A, tapi dia lebih baik menjauh dulu untuk memperbaiki dia sehingga dia bisa naik taraf hidup. So that's why kalau misalnya kamu lagi galau, kamu ngerasa mungkin dia energinya sebenarnya kayak ada dan tiada, ini aku merasa bahwa energi paling besarnya adalah yes, dia confirm bahwa dia sayang kamu, dia suka kamu, dia ngerasa nyaman sama kamu, tapi memang dia nggak terbuka sama semua hal, dan dia lagi cukup fokus nih. Energi paling besarnya ada Nine of Wands. It's mean artinya dia lagi cukup fokus sama energi dirinya sendiri gitu. Jadi dia lagi fokus banget nih sama ya dirinya sendiri. Coba kita lihat sebenarnya kalau misalnya dia bisa ngomong sama kamu, sebenarnya energi pesan apa sih sebenarnya yang pengen dia sampaikan sama kamu kalau memang dia bisa ngobrol sama kamu. Oke, coba kita lihat ya, apa pesan dia sebenarnya, apa pesan yang ingin dia sampaikan sebenarnya sama kamu saat kalian ini lagi lost contact. Pesan yang dia mungkin gak akan bisa ngomongin ya, mungkin dia gengsi, mungkin dia malu, mungkin dia juga gak pede, atau ya biasalah lupa rupa ya. Semua orang itu kompleks sayang-sayangku, jadi susah. King of Cups, okay, very positive.
Oke. The Lovers. Oh my god. Oke. Please give me one more card. Oke, kita lihat. Please give me one more card, please. Kita lihat ya. Oke. Sorry. Kita lihat dari pinggir aja deh, biar kalian bisa lihat sebenarnya pesan apa yang dia sampaikan. Oke, ini terlalu banyak. Aku shuffle di samping aja ya, sayang-sayangku, biar nggak menghalangi. Oke. I see. Bottom of decknya kita lihat. The World. Oke, ini kelihatan makin jelas ya. Jadi gini, apa sih sebenarnya pesan yang ingin dia sampaikan sama kamu? Di sini ada 3 kartu, ada King of Cups, The Lover, sama Eight of Cups dengan bottom of the decknya The World ya. Coba kita intip sedikit. Oke. Jadi gini, kalau dia bisa ngomong sama kamu, sebenarnya apa sih perasaan gue dan apa sih pesan yang ingin gue sampaikan ke lu kalau misalnya saat ini kita nggak bisa kontekan, atau mungkin ya kita udah pasif agresif, udah diem-dieman dan lain-lain. Sebenarnya secara perasaan dan energi dia perasaannya cukup besar sama kamu karena ada King of Cups. It mean artinya secara rasa, secara perasaan yes dia besar, bahkan cukup besar perasaannya sama kamu. Di sini juga ada The Lovers, artinya The Lovers itu adalah secara koneksi, itu bener-bener secara koneksi dia ngerasa connect sama kamu, cocok sama kamu. The Lovers itu selalu melambangkan bahwa ada 2 koneksi di antara satu orang dengan satu orang lainnya. Berarti dia merasa bahwa dengan kamu dia merasa cocok, merasa terkoneksi, merasa kayaknya oh ini yang pas buat gue, ini yang cocok buat gue, oh dia yang sesuai sama yang gue mau. Dan dia juga merasa bahwa kamu pun merasakan hal yang sama. Jadi kalau kamu ngerasa nih kamu effort 100, dia tahu kok gitu kamu ngasih dia effort 100. Kalau ada 100%, dia ngasih 50, kamu ngasih 50, dan dia tahu kamu pun merasakan hal yang sama. Jadi dia ngerasa so blessing gitu. Ini perasaan rasa yang kuat. Jadi kalau ada perasaan kayak misalnya nih kalian lost contact, terus kalian nanya apa sih pesan yang ingin dia sampaikan, sebenarnya perasaannya gimana, ini sangat-sangat amat positif ya. King of Cups sama The Lovers, it's mean atas secara perasaan dia masih besar sama kamu. Tapi ada Eight of Cups, artinya apa? Di hubungan ini memang aku merasa di sini ada seseorang yang meninggalkan atau ya pergi lebih dulu dari hubungan ini. Lah kenapa gitu kan? Karena di sini ada justice ya, balik lagi justice. Jadi terlepas dari hubungan ini dia sayang, dia suka, dia nyaman, dia dalam perasaannya sama kamu, tetap banyak pertimbangan. Nah kenapa dia mempertimbangkan banyak hal? Ya karena memang seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa justice itu artinya dia mempertimbangkan karena dia lagi mau fokus sama mimpinya, sama hidupnya sendiri, sama dirinya sendiri, sama karirnya sendiri. Ada rasa insecure, ada rasa yang gak balance. Makanya dia ngerasa meskipun perasaannya kuat sama kamu, dia pengen pergi dulu, dia pengen cabut dulu, dia pengen keluar dulu dari hubungan ini atau dari perasaan ini. Biar apa? Biar dia bisa lebih netral untuk fokus sebenarnya gue mau hidup tuh seperti apa, gue mau jadi apa nih, karena gue nggak bisa gini-gini aja. Dia karakternya mungkin di sini kelihatannya lagi cukup dominan ya, atau cukup egosentris, atau orangnya cukup otoriter. Jadi memang nggak oke. Jadi sebenarnya kenapa sih ada The World ya? The World ini artinya apa sih? Artinya adalah dia ingin menyelesaikan suatu siklus. Siklus tuh apa artinya? Siklus ini adalah perasaan dia gitu kan. Perasaan dia atau hubungan dia. Jadi gini, siklus itu adalah gini, dia merasa bahwa ini harus selesai dulu gitu. Ini harus selesai. Selesai itu dalam arti penantian dia akan jawaban bahwa sebenarnya hidup dia itu mau apa. Jadi gini, ada fase dia saat ini mungkin sedang mencari jati diri. Jadi kalau memang dia sudah selesai, sudah berhasil sudah berhasil untuk menemukan jati diri dia, jawaban dari pertanyaan dia, terus kejelasan akan masa depan dia, mungkin dia akan kembali gitu, atau akan memberikan penjelasan sama kamu minimal. Jadi ini nggak akan kayak lost contact forever, nggak, tapi ini tipe yang dia lost contact tapi dia bakal kembali, dan ketika kembali mungkin dia akan menjelaskan, dan menjelaskannya itu bisa artinya dia bisa melanjutkan hubungannya atau memang akhirnya selesai. Itu tergantung dari bagaimana dia mau mengambil keputusan gitu. Jadi kita lagi ngambil perasaan dia saat ini, kita lagi ngambil energi dia yang saat ini, current situation ya. Kita bukan lagi memastikan dia ke depannya seperti apa, tapi kita hanya memastikan apa yang dia lagi rasain dan apa sih pesan yang ingin dia sampaikan sama kamu gitu. Oke? So aku harap
kamu stop untuk overthinking lagi ya. Jadi aku pikir kalau misalnya ini kamu ngerasa cukup resonate sama kamu, cukup align sama kamu, cukup kamu ngerasa kayaknya oh cocok ya, kayaknya bacanya cocok, kamu bisa bantu aku untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Tunggu aja video-video aku selanjutnya. Dan kalau kalian ngerasa ini resonate ya, kalian bisa bisa nonton ini kapan aja karena ini videonya timeless, oke? Jadi please untuk semua tarot Chloe, penonton setia tarot Chloe, jangan overthinking ya. Jadi kayak kalian cukup berafirmasi yang positif. Dan kalau kalian memang kepo sama hubungan dia dan kalian mau nonton yang general, kalian nonton YouTube aku. Tapi kalau kalian pengen ngomong private sama aku, pengen curhat sama aku, ngerasa relate, pengen coaching, atau pengen cuma nanya-nanya curhat, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp aku di description, oke? See you in the next reading. Kalian bisa coba lihat video-video aku lain. Thank you so much for watching. Bye bye. Love you. Mwah.